Haleluya, puji nama Tuhan. Aduh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya saya masih deg-degan karena saya baru kali pertamanya di tempat ini saya bawakan firman Tuhan. Ya, biasanya saya bimbing pujian atau enggak saya bawa firman di sekolah minggu. Makanya nanti kalau biasanya saya shalom adik-adik gitu ya. Kalau nanti saya bagaimana Bapak adik-adik mohon dimaklumin ya. Aduh, haleluya, puji nama Tuhan. Saya tahu sebenarnya saya nggak siap, mau dibilang nggak siap gimana ya? Tapi firman Tuhan bilang beritakanlah firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi saya minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, Tuhan tolong. Saya mau melafal bagus, nggak enak. Karena pertama saya pikir dia bawa firman di sekolah, bawa firman ya di depan. Iya Pak, orang biasanya kan di sekolah minggu gitu kan? Ya di sekolah minggu kan? Tapi kayaknya aneh nih, bener di sini. Aduh, tapi saya belajar sama Bapak ya. Saya kasih nanti ininya, tolong dikoreksi ya Pak, gitu kan? Oke. Sikap hati yang benar saat menghadapi kesulitan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kenapa hari ini saya mau belajar? Saya bilangnya saya ya, kita semua, karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, tapi itu juga menjadi bagian buat saya. Apalagi saat ini kesulitan saya, anak saya nangis-nangis. Jadi ini agak, aduh gimana? Tapi Tuhan tolong dari tadi saya berdoa, Tuhan tolong, saya mau nyampaikan firman Tuhan. Biar bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena hikmat saya, tapi karena Tuhan. Amin. Oke, gak ada amin, saya makin lemes nih. Amin. Haleluya. Sikap hati yang benar saat menghadapi kesulitan. Kita mau belajar dari 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7 Bapak Ibu. Setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan, atau mungkin saat ini kita masih ada di dalam kesulitan. Kesulitan kita bermacam-macam, kapasitasnya berbeda, masalahnya juga berbeda-beda. Saat ini pun saya juga sedang mengalami kesulitan, makanya saya bilang saya juga mau belajar dari firman Tuhan ini. Jadi saya bukan hanya menyampaikan, bukan berarti saya sudah bisa, sudah lulus dari firman Tuhan ini, enggak. Tapi saya masih belajar. Amin. Yuk kita sama-sama belajar. Kita mau buka kitab suci atau handphone suci atau layar suci. Baiklah, di dalam 2 Raja-Raja saya buka Alkitab saya dulu, agak gemeteran, maklum ya. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Boleh dilanjutin aja. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat sejarah. Sekitar tahun 930 sebelum Masehi itu Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Nah, kerajaan utara ibu kotanya adalah Yerusalem. Kemudian kerajaan selatan ibu kotanya yaitu Samaria yang tadi firman Tuhan kita baca sama-sama. Nah, ya, Raja Aram memutuskan untuk mengepung Samaria dengan maksud untuk menaklukkan Raja Israel. Nah, tadi ketika kita baca ada dikatakan kepala keledai. Nah, boleh dilanjutin Kak Teri. Nah, karena bangsa orang-orang Samaria dikepung, stop dulu Kak. Bangsa Samaria dikepung sehingga mereka terjadilah kelaparan yang dahsyat. Nah, ya terjadilah kelaparan yang dahsyat sehingga orang Samaria mau tidak mau kehabisan bahan makanan sampai kepala keledai pun dihargai sangat mahal. Boleh Kak Ferry? 1 shikal itu sama dengan 11,4 gram.
sama dengan 912 gram. Nah, boleh lanjut kan? Saya cari di Google harga perak itu berapa sih? Oke, minimal kita bikin mas, misalnya harganya 10, yang dari minimalnya aja ya, harga terendahnya 10.000. Lanjut Kak. Maaf ya, kita hitung-hitungan ya. Saya mau mencoba, yuk kita coba membaca firman Tuhan, nggak hanya baca, kita coba mendalami atau ada di dalam keadaan itu gitu, supaya kita mengerti maksud firman Tuhan itu apa gitu. Nah, 1 gram perak kita anggaplah 10.000. Jadi 80 shikal itu sama dengan seharga berapa saudara? 9.120. Itu kepala apa? Keledai. Harganya sangat mahal kalau ada di zaman saat ini ya, bener ya? Bayangin betapa sangat-sangat minimnya bahan makanan, sampai kepala keledai pun harganya 9 jutaan. Kalau kita di Sumatera, orang Sumatera itu kepala babi, maaf ya, bukan, memang kepala babi itu sangat dihargai gitu. Jadi kalau ada adat istiadat Batak itu yang orang yang paling dihormati itulah yang mendapat kepala babi. Nanti itu ada bagian-bagian babi dibagi-bagi gitu. Ini untuk ya kalau nggak salah nih ada orang Batak, maaf kalau saya salah. Meskipun saya orang Batak, saya juga nggak tahu banget gitu. Jadi saya mau belajar juga tentang sejarah. Nah itu diberikan kepada orang yang dihormati. Tetapi bolehkah lanjut? Kalau di Samaria saat itu keledai itu bukanlah binatang yang dikonsumsi. Kalau kita membaca, keledai itu adalah sebagai pengangkut barang-barang atau sebagai alat transportasi. Tapi saking kelaparannya, kepala keledai pun harganya sampai 9 juta. Kemudian apa saudara-saudari? Keledai itu merupakan binatang haram. Karena di imamat dibilang binatang yang berkuku belah itu tidak boleh dimakan. Kalau zaman sekarang mah, maaf sekali lagi, babi, saya orang Sumatera, itu yang paling enak, bener. Ya kan? Tapi pada zaman dahulu, pada perjanjian lama itu tidak dibolehkan memakan binatang yang berkuku belah, seperti ya salah satunya keledai. Itu binatang haram. Jadi sebenarnya mereka tidak boleh memakan keledai. Tapi saking kelaparan, kemudian apa di situ dikatakan lagi? Kepala keledai pun dimakan. Biasanya orang kalau mau cari yang enak untuk makanan itu ya, itu kayak dadanya atau pokoknya ada lemak-lemaknya ya kalau digambarkan. Tapi mau tidak mau kepala pun mereka cari, kepala pun mereka makan gitu. Saking kesulitan ekonomi, saking kesulitan yang dihadapi oleh orang Samaria. Bahkan lebih parahnya lagi, ya ini gambarnya saya cari di Google. Maaf kalau agak-agak sedikit tidak berkenan. Tahi, maaf, kotoran merpati pun nggak tahu ya bagaimana karena menggambarkan di sini kan kalau dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia itu ditulisnya tahi merpati, kotoran merpati. Nggak tahu bagaimana, apa dia berbentuk bubur lalu dimakan apa gimana. Ketika saya kasih sama Pak Bagus, ini Pak yang mau akan saya sampaikan, Pak Bagus ada kasih info juga tambahan pengetahuan buat saya. Oh ini saya baca dulu, 1/4 cup tahi merpati itu 5 shikal perak. Nah itu hitungan lagi ya. 1 cup sama dengan kurang lebih 2 liter, kita anggaplah 2 liter. 1/4 cup itu sama dengan 1/2 liter. Lalu 1/2 liter tahi merpati, nah kita anggaplah di zaman saat ini itu harganya 570.000. Itu kotoran merpati. Waduh, saking sulitnya bahan makanan, kotoran merpati pun dihargai sebesar 570.000. Wah, dahsyat sekali kelaparan pada zaman itu. Nah, ilmu yang saya dapat, tambahan pengetahuan lagi yang saya dapat dari Pak Bagus, yaitu ada pendapat mengatakan, boleh lanjut Kak Beri? Ya, maaf ya nongol lagi si merpati. Kata tersebut bukan berarti
tai merpati atau kotoran merpati, tetapi merupakan istilah yang digunakan juru masak saat itu untuk tepung dari akar pohon tertentu yang sangat rendah kualitasnya. Dan kemudian pengetahuan pendapat lain yang ada yaitu tai merpati dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga sebagai pengganti garam yang seharusnya harga garam itu murah. Di sini pun di saat ini pun ya harga garam seharusnya murah ya. Kemudian tetapi saya cari lagi, saya gali lagi, terjemahan Alkitab bahasa Inggris bervariasi dengan King James dan English Standard Version mempertahankan frase tai merpati, sedangkan New International Version memilih biji polong dan Jerusalem Bible bawang liar. Dalam catatan kaki pada dua raja-raja tersebut, The Geneva Bible menyebutkan bahwa kotoran itu digunakan sebagai bahan bakar untuk api. Sedangkan sejarawan Yahudi Flavius Joseph menafsirkan bahwa kotoran merpati adalah pengganti garam. Sebenarnya jika kita membaca pasal tersebut secara lengkap, seutuhnya, itu bisa jadi tai merpati dapat ditafsirkan secara hurufiah atau benar-benar tai merpati gitu. Karena tepat setelah ayat tersebut, Raja Yoram dihadapkan dengan kejadian ironis yang menyayat yaitu memakan anak mereka sendiri. Karena kalau kita mau membaca Alkitab, menggali Alkitab, kita harus tahu dulu penulisnya siapa, latar belakangnya bagaimana, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, gaya tulisannya dia seperti apa. Jadi supaya kita tahu, oh ini artinya gini, benar ya Pak ya? Maaf kalau saya nanti ditambahin ya Pak ya Pak Bagus, Pak Agung dan bapak-bapak yang lain yang lebih mendalami Alkitab gitu. Nah, jadi kalau dipikir gitu, saya pikir, waduh, apa yang saya hadapi saat ini, keadaan COVID kita saat ini ya, ini udah mulai agak lega gitu, udah boleh pulang kampung, mudik ya. Kalau dibayangkan, dibandingkan dengan kesulitan yang dialami orang Samaria, itu, waduh, benar-benar kita angkat tangan, benar nggak? Segitunya. Kalau sekarang kita sempat pernah ngalamin minyak langka, ya. Kemudian pernah ngalamin juga baru-baru ini tempe juga langka gitu, iya kan? Ini jangan sampai garam langka, nanti kita pakai ini lagi baru saya perangi lagi. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh lanjut katanya. Situasi yang dihadapi oleh orang Samaria. Ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mau lihat di sini situasi apa sih yang mereka hadapi dengan situasi yang saat ini. Kita mau bandingkan. Situasi yang dihadapi oleh orang Samaria yaitu pertama apa? Krisis politik. Kebaca ya? Krisis politik, yaitu perebutan kekuasaan. Ben-Hadad yaitu Raja Aram tadi ingin menguasai Israel di 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Kemudian situasi saat ini apa? Apa Bapak Ibu? Sama, perebutan kekuasaan. DPR, presiden dan sebagainya. Mungkin kalau di dalam perkantoran jabatan, bahkan yang sedih lagi, kadang-kadang saya ada sempat dengar gitu, nggak tahu ya, tapi kita nggak boleh seujung. Di dalam gereja juga atau sinode ada perebutan jabatan, ya kan? Boleh lanjut lagi. Yang kedua, setelah krisis politik yang mereka alami yaitu dengan saat ini krisis ekonomi, kelaparan, bahan makanan langka dan harga melonjak tinggi. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Dan saat ini juga kita juga mengalami bahan makanan langka, harga melonjak tinggi. Yang ketiga, krisis moral, memakan anaknya untuk hidup. 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Suatu, saya akan bacakan. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita memakan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Ayat 29. Jadi kami itu Raja Yoram, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Terjadilah krisis moral. Untuk hidup, orang Samaria dia rela makan anaknya. Di saat ini, situasi saat ini, apa krisis moral yang terjadi?
meningkatnya tindakan kriminal. Benar? Korupsi, begal, perampokan, pembunuhan, bahkan tingkat perceraian di saat COVID juga tinggi ya. Benar ya? Kita lanjut yang keempat. Krisis kepercayaan. Raja Yoram ingin membunuh Nabi Elisa. Di 2 Raja 6 ayat 31-32 itu ada tertulis bahwa Raja Yoram ingin membunuh Nabi Elisa. Nabi Elisa siapa? Itu adalah orang yang diutus Tuhan, yang dipercayakan untuk menyampaikan pesan Allah. Dan di zaman sekarang tidak mempercayai pemerintah, tidak mempercayai orang tua, tidak mempercayai pasangan, tidak mempercayai hamba Tuhan. Benar nggak? Saat ini terjadi tidak? Terjadi krisis kepercayaan. Apalagi yang terjadi? Yang kelima, krisis iman. Raja Yoram tidak mau berharap kepada Tuhan lagi. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 33, nanti boleh dibaca Alkitabnya. Terjadinya krisis iman, sama di saat ini juga begitu. Tidak mau beribadah lagi. Ketika kita semakin terhimpit masalah, semakin beban itu teramat berat kita alami, akhirnya apa, saudara-saudari? Meragukan Tuhan, meragukan mujizat Tuhan, sehingga tidak mau lagi beribadah. Lalu bagaimana sikap hati yang benar dalam menghadapi masalah? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan ini bukan suatu kebetulan. Apa yang firman Tuhan tuliskan, dituliskan dengan orang yang berbeda, dengan zaman yang berbeda. Tetapi dari sini, itu kita udah lihat tadi, krisis politik, krisis moral, krisis kepercayaan, itu terjadi di zaman dulu dan di zaman ini juga terjadi. Dan untuk itu yuk kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sikap hati yang seperti apa yang harus kita berikan ketika kita menghadapi masalah? Setiap kita pasti punya masalah. Waktu saya bilang sama Ayu, ya ini gimana nih? Pertalite juga mau naik ya, kemarin premium. Ya udah, kalau nggak mau ada masalah nggak usah hidup gitu. Ya kan? Kalau nggak mau ada masalah, ya benar nggak usah hidup. Selama kita masih hidup, itu Tuhan izinkan masih kita boleh menginjak masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi? Sikap hati kita bagaimana? Yang pertama yang kita belajar dari firman Tuhan, jangan mengandalkan hikmat sendiri. Sekali lagi saya mau bacakan, jangan mengandalkan hikmat sendiri. 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai 30. Suatu kali ketika raja sedang berjalan di atas tembok kota, seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Ya Tuhan, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanya raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakmu laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Raja Yoram, dia mengandalkan hikmatnya sendiri. Ada kata di sini dikatakan, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Kemudian dia berkata, "Ada apa?" Dia merasa dirinya bisa, dia merasa dirinya mampu menghadapi situasi saat itu. Mari saudara-saudari yang terkasih, saya pribadi itu, saya kira ke saya pelan-pelannya. Saya pribadi itu juga belajar. Jangan kita mengandalkan hikmat. Oh, menurut saya nanti begini. Oh, menurut saya mungkin harus begini. Tapi mari kita belajar dari
saat ini. Jangan kita mengandalkan hikmat Tuhan. Lihat apa yang terjadi dengan Raja Yoram. Perempuan itu tidak mau menyerahkan anaknya, sehingga akhirnya apa? Dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan setelah itu saudara-saudari, dia malah menyalahkan Tuhan. Kalau nanti kita baca seterusnya. Boleh lanjut? Hikmat dunia dengan hikmat Tuhan. Hikmat dunia kita mau lihat sumber hikmat berasal dari Allah. Jadi jelas hikmat dunia itu ya sumbernya dari Allah. Hikmat kita itu sumbernya dari Allah. Sedangkan hikmat Tuhan, Allah sendiri adalah sumber hikmat. Jadi kok kita mau mengandalkan hikmat kita yang sumbernya Tuhan, berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Hikmat dunia terbatas, sedangkan hikmat Tuhan dia tidak terbatas. Kita manusia terbatas, pikiran kita terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Yang ketiga, kita tidak mampu memahami Allah, tetapi di dalam hikmat Tuhan memampukan kita memahami kasih dan rencana Tuhan. Makanya gak banyak di antara kita, kok gini ya, kok saya begini ya, karena kita belum memahami rencana Tuhan. Untuk itu kita apa? Perlu hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan yang akan memampukan kita memahami kasih Tuhan dan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu yang pertama. Jangan kita mengandalkan hikmat kita. Sikap hati yang perlu kita punya saat menghadapi masalah. Yang kedua, jangan menyalahkan Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 31 sampai 31, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Lanjut langsung ke ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Itu Raja Yoram yang berkata demikian. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ayat ini jelas bahwa Yoram menyalahkan Tuhan. Siapa di sini yang pernah menyalahkan Tuhan? Terus terang saya pernah. Saya menceritakan ini supaya ini jadi pembelajaran ya. Dan ini jadi pembelajaran buat saya pribadi. Tuhan, saya tuh sayang sama anak-anak. Saya suka pelayanan anak. Tapi kok susah banget punya anak. 7 tahun kami menanti anak dalam pernikahan kami. Tapi di situ saya diproses Tuhan. Di situ Tuhan bekerja dengan kasih Tuhan, dengan kesabaran Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan. Tuhan ajarin kami betapa dahsyatnya Tuhan mengasihi. Dan lihat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin saya tidak bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan bagi saya dan keluarga saya, tetapi Tuhan memikirkan jauh dari apa yang saya pikirkan. Amin. Punya anak yang luar biasa. Tadi nangisnya luar biasa ya? Enggak ya. Bukan nangisnya yang luar biasa, tapi luar biasa Tuhan bekerja dalam keluarga kami dan anak-anak. Ketika saya punya masalah, tinggal lihat anak saya, apa yang menurut saya mustahil, ketika saya lihat anak saya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi mau punya masalah, tapi percaya, setiap masalah bukan diuji Tuhan. Kadang-kadang ada beberapa orang mengatakan masalah ini adalah ujian, tapi enggak ya Pak ya. Tapi Tuhan yang memberi ujian itu ya iblis. Iblis itu memuji Tuhan ya kan. Sebenarnya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Sebab kembali lagi saya mau bilang, Tuhan lebih tahu kemampuan kita, kapasitas kita. Dia izin, seperti Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis ya, bukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu sampai akhirnya Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Pak Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Amin ya. Tidak gitu. Saya ngambil Ayub bukan karena suami saya Ayub enggak, tapi memang Alkitab menceritakan kisah Ayub yang luar biasa. Dan saya percaya suami saya juga luar biasa. Amin. Raja Yoram memberi reaksi yang keliru atau salah, di mana Raja Yoram
Yoram sendiri mengikuti dosa ayahnya, yaitu Raja Ahab, raja sebelumnya, raja yang jahat dalam sejarah kerajaan Israel. Kenapa? Karena Ahab meninggalkan Allah dan mengikuti bujukan istrinya untuk menyembah dewa Baal. Dan bukan hanya itu, dosa yang dilakukan oleh Yoram, dia melanjutkan dosa Raja Yerobeam, kakeknya, untuk memberikan korban-korban di bukit pengorbanan. Dan hal inilah yang menyakiti hati Tuhan. Sejarah kerajaan di kitab Raja melukiskan kasih karunia Allah yang tak putus-putusnya atas umatnya, meskipun mereka berulang-ulang berkhianat kepadanya. Tetapi Allah tetap setia memelihara dan menopang bangsa Israel. Namun mereka tetap harus mengalami konsekuensi perbuatan dosa mereka sendiri. Ya, kadang-kadang kalau apa-apa yang terjadi, jangan kita koreksi diri. Kenapa ya? Bisa jadi ada beberapa hal. Pertama, karena kesalahan kita. Kedua, ya Tuhan izinkan percobaan itu. Tapi jangan seperti ini juga ya Bapak Ibu. Ketika orang memiliki kesulitan, masalah, itu karena kamu kurang berdoa. Saya pernah gitu waktu lama punya anak, kamu kurang berlutut kali sama Tuhan. Aduh, mau jungkir balik, saya juga begitu berdoanya gitu kan. Kadang ada seseorang yang seperti itu, menghakimi, tapi jangan. Saya belajar dari ketika orang ada masalah, saya juga gak mau seperti itu. Bahkan ketika berturut-turut kami kena masalah, roh maut mengintai. Ada satu pelayan tuh bilang sama saya, sama suami saya, tuh suami saya nyampein ke saya, roh maut mengintai. Itu bukan kami makin kuat, malah makin lemah gitu kan. Tapi kita yuk belajar dari sini. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang selanjutnya, jangan meragukan kuasa Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sesukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nubuat Nabi Elisa yaitu, Nabi Elisa bernubuat sesukat tepung yang terbaik. Yang terbaik Bapak Ibu, itu harganya 1 sikal. Tadi 1 sikal itu berapa? Kita anggap 10.000. Setengah liter tepung terbaik 10.000. Kan 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. Jadi 12 liter tepung terbaik harganya 10.000. Bayangin, 12 liter terbaik, tepung terbaik, harganya bisa murah. Itu nubuatan Nabi Elisa. Jadi kita jangan meragukan kuasa Tuhan, karena ketika ajudan raja meragukan, dia tidak mengalami mujizat Tuhan. Boleh dilanjut Kak Peri? Akibat meragukan kuasa Tuhan, ketidakpercayaan atau keraguan dalam menghadapi ketidakpercayaan atau keraguan dapat menghalangi orang untuk mengalami mujizat. Bapak Ibu, kalau kita ragu, kita nggak percaya, mungkin nggak ya? Tuhan di mana engkau, kayak gitu ya? Itu dapat menghalangi orang untuk mengalami mujizat. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja nih, sekalipun Tuhan buat tingkat-tingkat di langit, itu nggak mungkin terjadi, kata si ajudan. Tetapi lihat, abdi Allah Nabi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perwira ajudan Raja Yoram melecehkan nubuatan Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 20, demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Dia melihat mujizat itu,
Tetapi dia memakannya tidak? Tidak. Karena dikatakan lalu matilah ia. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, jangan sekali-sekali kita meragukan kuasa Tuhan. Amin. Selanjutnya, hal keempat, saya hanya mau bagikan yang terakhir yang keempat. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 11, situasi yang sulit adalah peluang terbaik bagi kita berproses. Nah, ada 4 orang kusta itu duduk di depan pintu gerbang dan berkata seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Maka jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal, jadi seolah lagi, kalau kita masuk ke sana, kita mati karena ada orang Aram, pasukan Aram yang mengepung. Tapi kalau kita di sini juga kita mati. Kita masuk ke dalam juga kembali ke Samaria, mati juga karena kelaparan. Jadi si malakama ya. Tetapi di sini kita mau belajar dari 4 orang kusta ini. Lanjut Kak Peri. Sebenarnya orang kusta ini apa? Dikucilkan, dikutuk, najis, diasingkan. Kalau zaman perjanjian lama itu orang-orang kusta dianggap kutukan. Bahkan makanya mereka duduk di luar Samaria, di tembok-tembok Samaria itu mereka duduk di luar di sana. Mereka itu dijauhkan. Tetapi kenapa saya mau angkat ini juga? Ini luar biasa. Mari kita lihat apa yang orang Samaria ini lakukan. Kesempatan apa yang diambil oleh keempat orang kusta ini? Bangkit dan bergerak maju. Ini saya ada tandai warna merah. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaknya tidak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misra melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah, bangkit dan bergerak maju. Mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Yang pertama saya mau belajar dari orang-orang kusta, orang buangan tadi, orang-orang yang diasingkan lagi, bangkit dan bergerak maju. Yang kedua dari orang-orang kusta tadi, apa yang mau kita pelajari? Tidak memikirkan diri mereka sendiri. Karena dia ayat pasal 7 ayat 9, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Tidak patut. Padahal mereka orang buangan. Padahal mereka mengalami kesulitan, benar? Kesulitan. Enggak dianggap juga kena penyakit kusta, dianggap kutukan. Tetapi mereka masih berkata, tidak patut. Bahkan itu 4 orang, 1 orang berkata tidak patut. Coba bayangin, kalau yang 2 atau 3 ini bilang, udahlah biarin, kita ambil aja ini, kita nikmatin aja sendiri. Tetapi di sini saya melihat ada kesepakatan di antara orang 4 ini. Mereka bersepakat mengatakan apa? Tidak patut. Yang kedua, tidak memikirkan diri mereka sendiri. Yuk kita belajar dari firman Tuhan. Ketika kita juga menghadapi masalah kesulitan, kita nggak hanya memikirkan masalah kita. Kalau Tuhan pertemukan orang yang juga memiliki masalah dan kita diberi dorongan, digerakkan Tuhan untuk mendoakan, membantu, jangan tahan itu. Firman Tuhan bilang tidak memikirkan diri kita sendiri. Yang ketiga, bergerak dan menceritakan
pasal 7 ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Arab dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Yang ketiga, yang kita mau belajar dari orang-orang kusta, orang-orang buangan tadi, yang juga mengalami kesulitan, bergerak dan menceritakan pertolongan kita. Kadang kalau kita lagi susah, Tuhan tolong, cerita, aku ada masalah begini. Tapi ketika dia ditolong, dia nggak berani bergerak dan menceritakan pertolongan Tuhan. Padahal sebetulnya, kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan juga mau kita menjadi saluran berkat. Amin. Melihat kesempatan yang diambil oleh keempat orang kusta, yang salah satu di antara mereka mengatakan tidak patut atau tidak baik, dan ketiga orang kusta lainnya pun sepakat menyatakan tidak patut, padahal mereka orang yang hidupnya juga kesulitan. Mereka adalah orang yang dibuang karena penyakit kusta yang diderita. Tetapi perhatikan, di sini di dalam firman Tuhan bukan saya yang bilang, di dalam firman Tuhan kita juga diajarkan untuk juga memiliki sikap hati yang seperti empat orang kusta. Apa yang dialami dunia saat ini? Hilang pengharapan. Agak pelan kali ya, udah ngos-ngosan. Hilang pengharapan, putus asa. Kemudian depresi, stres, dan untuk itu ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita bangkit dan menyatakan kasih serta kebaikan Tuhan. Amin. Saat ini hilang pengharapan, depresi, putus asa, stres. Tapi mari kita bangkit, kita menyatakan kasih Tuhan dan kebaikannya. Seberapapun sulitnya hidupmu, beratnya beban yang kau tanggung, dan sakitnya penderitaan yang kamu alami, mari kita memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi kesulitannya. Itu yang keempat tadi yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja. Dan juga bagaimana orang-orang kusta ini memiliki hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. 2 Korintus ayat terakhir, mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama 3, 2, 1. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mungkin masih punya persoalan, hari ini kita masih ada dalam persoalan, belum selesai. Tapi kita mau belajar memiliki sikap hati yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan ini. Amin. Haleluya, puji nama